Namaku Rania. Usia 36 tahun. Sebagian orang memanggilku Bu Rania, sebagian lagi masih memanggilku Rani seperti dulu, sebelum status janda melekat di namaku. Sudah 3 tahun sejak suamiku, Dimas, meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Hari itu masih jelas dalam ingatanku. Telepon dari nomor tak dikenal, suara panik seorang mandor, dan dunia yang seketika terasa runtuh. Sejak saat itu, hidupku berubah arah. Aku bukan lagi sekadar istri, tapi ibu sekaligus kepala keluarga. Aku tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota. Rumah tipe kecil dengan cat krem yang mulai pudar. Di teras, ada 2 pot bunga bougainville yang selalu kurawat setiap pagi. Bukan karena hobi, tapi karena aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiranku dari kesepian. Anakku, Farel, kini berusia 12 tahun. Ia duduk di bangku kelas 6 SD. Wajahnya mirip almarhum ayahnya, alis tebal dan senyum yang tulus. Dialah alasanku tetap kuat. Setiap pagi, sebelum ia berangkat sekolah, aku selalu menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, telur dadar, atau kadang hanya roti dengan selai coklat. Hidup kami tak mewah, tapi cukup. Untuk bertahan, aku membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Awalnya hanya menerima pesanan tetangga. Lama-kelamaan, pesanan datang dari kantor-kantor kecil di sekitar sini. Aku memasak sendiri. Dari memotong bawang, menanak nasi, sampai mengantar pesanan dengan motor tua peninggalan suamiku. Setiap hari dimulai pukul 4 pagi. Saat langit masih gelap dan udara dingin menusuk kulit, aku sudah berdiri di dapur. Bunyi wajan beradu dengan spatula menjadi musik rutinku. Bau bawang putih yang ditumis seringkali membuatku teringat masa lalu, saat Dimas masih duduk di meja makan, memuji masakanku. Sekarang, meja itu hanya diisi 2 piring. Kadang, saat malam tiba dan Farel sudah tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Sepi itu terasa begitu nyata. Tidak ada lagi suara lelaki yang bertanya tentang hari yang kulewati. Tidak ada lagi tangan yang menggenggam jemariku sebelum tidur. Aku sudah terbiasa dengan kesendirian. Atau mungkin lebih tepatnya, aku belajar berdamai dengannya. Tetangga-tetangga di kompleks cukup ramah. Meski tak jarang bisikan-bisikan kecil terdengar saat aku lewat. Masih muda sudah jadi janda. Atau, cantik-cantik kok ditinggal mati. Aku pura-pura tidak mendengar. Menjadi janda di usia produktif ternyata bukan hanya tentang kehilangan pasangan, tapi juga tentang bagaimana orang memandangmu. Ada yang iba, ada yang meremehkan, ada pula yang memandang dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Karena itu, aku membatasi diri, jarang keluar malam, jarang mengobrol terlalu lama dengan pria. Aku menjaga sikap, menjaga jarak, menjaga nama baik. Hidupku berjalan monoton. Sampai suatu hari, sebuah mobil pick-up berhenti di depan rumah kosong sebelah. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Catnya mengelupas. Halaman ditumbuhi rumput liar. Aku tak terlalu peduli. Sampai kulihat seorang pria turun dari mobil itu. Badannya tegap. Mengenakan kaos abu-abu sederhana dan celana jeans. Wajahnya bersih. Rambutnya sedikit berantakan. Ia terlihat masih muda. Aku hanya mengintip dari balik tirai dapur. Beberapa jam kemudian, terdengar suara orang memindahkan barang. Lemari, kasur, kardus-kardus besar. Ternyata rumah itu akan ditempati lagi. Sore harinya, saat aku menyiram tanaman di teras, pria itu mendekat. "Permisi, Mbak. Saya tetangga baru. Nama saya Arga." Suaranya ramah. Senyumnya sopan. Aku sedikit kikuk. Sudah lama rasanya tak berbincang dengan pria selain pelanggan atau kurir. "Oh, iya. Saya Rania. Selamat datang." Jawabku singkat. Ia mengangguk. "Kalau nanti saya ganggu karena renovasi atau apa, bilang saja ya." Aku tersenyum tipis. "Iya." Percakapan itu sederhana. Ingat. Tapi entah kenapa, sejak saat itu aku jadi lebih sering menyadari keberadaannya.
Pagi-pagi ia berangkat kerja dengan motor sport hitamnya. Kadang ia menyapa saat berpapasan. Kadang membantu mengangkat galon air saat melihatku kesulitan. Hal-hal kecil, tapi cukup untuk membuat hatiku yang lama tertidur sedikit terusik. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Menganggapnya hanya rasa kagum biasa. Lagi pula, usianya mungkin lebih muda dariku. Mungkin sekitar 29 atau 30. Aku ini janda dengan anak satu. Tak pantas rasanya berharap lebih. Namun setiap kali ia tersenyum, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Malam-malamku yang biasanya sepi, kini sesekali diisi pikiran tentangnya. Bukan pikiran yang aneh, hanya bayangan sederhana. Bagaimana jika suatu hari ada lagi lelaki yang duduk di meja makan itu? Bagaimana jika ada yang menemaniku minum teh hangat sebelum tidur? Aku langsung menepis bayangan itu. Rania, sadar diri. Gumamku pada diri sendiri. Hidupku sudah cukup rumit tanpa drama baru. Tapi aku tak tahu bahwa kehadiran Arga di rumah sebelah bukanlah kebetulan biasa. Ia akan menjadi bagian dari cerita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan semua itu dimulai dari hal kecil yang tampak sepele. Sebuah padam listrik. Sebuah sentuhan yang tak disengaja. Dan perasaan yang selama ini kupendam rapat-rapat, perlahan mulai bangkit kembali. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Sejak subuh aku sudah berkutat di dapur. Ada pesanan nasi box untuk rapat kantor kelurahan. 40 porsi ayam bakar lengkap dengan sambal dan lalapan. Tanganku bekerja cepat. Tapi pikiranku entah kenapa terasa lebih gelisah dari biasanya. Beberapa hari terakhir, aku mulai terbiasa melihat Arga di sekitar rumah. Kadang ia menyapu halaman, kadang mencuci motor, kadang duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Setiap kali mata kami tak sengaja bertemu, ia selalu tersenyum lebih dulu. Senyum itu sederhana, tapi hangat. Aku berusaha bersikap biasa saja. Menyapa seperlunya. Tidak terlalu ramah, tapi juga tidak dingin. Aku tak ingin menimbulkan salah paham, baik di hatinya, apalagi di mata tetangga. Menjelang sore, setelah semua pesanan selesai dan diantar oleh ojek langgananku, aku duduk sebentar di kursi dapur. Punggungku pegal. Farel sedang les di rumah temannya. Jadi rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, lampu di dapur berkedip. Klik. 2 kali. Lalu, mati total. Aku menghela napas panjang. Ya Allah, jangan sekarang. Kulkas, rice cooker, dan kipas angin ikut padam. Aku langsung menuju meteran listrik di depan rumah. Biasanya hanya sekadar turun karena daya berlebih. Tapi kali ini berbeda. Saklar sudah dinaikkan, tetap saja tidak menyala. Aku mulai panik. Besok pagi ada pesanan lagi. Bahan makanan di kulkas bisa rusak kalau terlalu lama tanpa listrik. Aku mencoba menelepon petugas listrik, tapi jaringan sedang sibuk. Saat itulah terdengar suara motor berhenti di depan rumah sebelah. Arga. Aku ragu, antara gengsi dan terdesak keadaan. Namun sebelum aku sempat memutuskan, ia sudah melihatku berdiri kebingungan di depan meteran. Kenapa, Mbak Rania? Listriknya mati. Tanyanya mendekat. Aku sedikit tersipu. Iya, nggak tahu kenapa. Sudah coba dinaikkan, tapi nggak nyala. Tanpa banyak bicara, ia mendekat ke meteran. Tangannya cekatan membuka penutup kecil dan memeriksa kabel. Aku berdiri di sampingnya, berusaha menjaga jarak. Tapi jarak itu terasa begitu tipis. Aku bisa mencium aroma sabun mandi bercampur wangi maskulin yang samar. Kemungkinan kabelnya longgar. Rumah ini kan sudah lama kosong, katanya sambil fokus memperbaiki. Aku hanya mengangguk, meski ia tak melihat. Beberapa menit kemudian, terdengar bunyi, klik. Lampu teras menyala. Aku spontan tersenyum lebar. Nyala! Alhamdulillah. Karena terlalu lega, tanpa sadar aku menyentuh lengannya. Refleks. Mungkin. Atau mungkin karena terlalu lama tak merasakan kehadiran lelaki di dekatku. Sentuhan itu hanya sepersekian detik. Namun jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Arga menoleh.
Tatapan kami bertemu. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar sopan santun tetangga. Aku segera menarik tanganku. Maaf, refleks. Ia tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Suasana mendadak canggung. Aku mempersilakannya masuk sebentar untuk minum. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya duduk di kursi ruang tamu. Rumahku sederhana, tapi rapi. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba merasa gugup. Seolah-olah ia sedang menilai caraku hidup. Kak Rania tinggal berdua sama anak ya? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Iya. Suami saya sudah meninggal. Maaf, saya nggak tahu. Sudah lama, jawabku pelan. Ada jeda. Hening yang aneh, tapi tidak sepenuhnya tidak nyaman. Ia bercerita bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Baru dipindahkan ke kota ini beberapa bulan. Ia tinggal sendiri. Orang tuanya di kampung. Kadang sepi juga sih. Katanya ringan. Kata itu, sepi, terasa begitu dekat denganku. Aku tersenyum samar. Sepi itu biasa. Ia menatapku lebih lama dari seharusnya. Tapi nggak semua orang kuat menghadapi sepi. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tiba-tiba sadar. Pembicaraan kami mulai memasuki wilayah yang lebih pribadi. Bukan lagi sekadar tetangga membahas listrik atau cuaca. Setelah ia pamit, aku berdiri lama di depan pintu yang sudah tertutup. Jantungku belum sepenuhnya tenang. Malam itu, aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, teringat lagi sentuhan singkat di depan meteran listrik. Terbayang lagi caranya menatapku. Aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Ini cuma perasaan sesaat, bisikku. Namun hari-hari berikutnya, interaksi kecil kami justru semakin sering terjadi. Ia membantu mengangkat tabung gas. Ia menawarkan diri memperbaiki keran yang bocor. Ia bahkan sesekali membelikan farel jajanan saat pulang kerja. Aku mulai merasa kehadirannya. Dan itu membuatku takut. Karena semakin aku menyangkal, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami. Konflik itu bukan tentang pertengkaran. Bukan tentang orang ketiga. Tapi tentang hatiku sendiri. Tentang batas yang mulai goyah. Tentang pertanyaan yang tak berani ku jawab. Apakah aku masih boleh merasakan getaran seperti ini? Ataukah aku terlalu jauh melangkah hanya karena satu sentuhan kecil yang terasa berbeda? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya rasa terima kasih. Hanya bentuk perhatian biasa. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ini bukan lagi sekadar tentang listrik yang mati. Ini tentang perasaan yang perlahan menyala kembali. Dan aku belum siap menghadapi nyalanya. Sejak kejadian listrik itu, hubungan kami tak lagi sesederhana sapaan tetangga. Awalnya hanya obrolan singkat di teras. Lalu berubah menjadi percakapan yang lebih panjang di pagar pembatas rumah. Hingga tanpa terasa, aku mulai menunggunya pulang kerja. Bukan secara terang-terangan, tapi dengan alasan menyiram tanaman saat senja tiba. Aku membenci diriku sendiri karena menyadari itu. Suatu sore, Farel menginap di rumah ibuku karena harus berangkat lebih pagi ke acara sekolah. Rumahku kembali sunyi. Hujan turun sejak maghrib, deras dan tanpa jeda. Angin bertiup cukup kencang, membuat jendela kamar bergetar pelan. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menikmati teh hangat. Di luar, suara hujan menciptakan suasana yang aneh, tenang tapi juga menggetarkan. Tiba-tiba lampu kembali berkedip. Aku menahan napas. Jangan mati lagi. Namun tak lama kemudian, rumah gelap gulita. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti deja vu. Belum sempat aku bergerak ke arah meteran. Terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku tahu itu siapa. Dengan hati yang entah kenapa berdebar, aku membuka pintu. Arga berdiri di sana. Rambutnya sedikit basah karena hujan. Listriknya mati lagi ya? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih dalam karena suasana malam. Iya. Kayaknya kabelnya masih bermasalah. Ia mengangguk. Saya cek ya. Seperti sebelumnya, ia memperbaiki meteran. Tapi kali ini butuh waktu lebih lama. Hujan semakin deras.
dan petir beberapa kali menyambar. Setelah beberapa menit, ia menyerah sementara. Kayaknya harus ganti kabelnya besok pagi. Untuk malam ini, mungkin gak bisa. Aku terdiam. Rumah tanpa listrik, sendirian, di tengah hujan deras, rasanya membuatku tak nyaman. Melihat wajahku yang tampak ragu, Arga berkata pelan, "Kalau Kak Rania nggak keberatan, saya temenin sampai hujannya reda." Gelap banget. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya terasa besar. Aku ragu beberapa detik. Logikaku berkata tidak. Tapi hatiku, yang sudah lama kosong, berkata iya. "Masuk saja," ucapku akhirnya. Kami duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin kecil yang kutaruh di atas meja. Bayangan kami memanjang di dinding. Suasana terasa intim, terlalu intim. Hujan menjadi latar suara yang konstan. Sesekali petir membuatku sedikit tersentak. "Kak Rania takut petir?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Sedikit," jawabku jujur. Ia tertawa pelan. "Saya juga dulu begitu waktu kecil." Obrolan mengalir lebih santai dari biasanya. Ia bercerita tentang masa kecilnya di kampung. Tentang ibunya yang keras tapi penyayang. Tentang hubungannya yang kandas 2 tahun lalu karena diselingkuhi. Aku mendengarkan dengan saksama. Entah kenapa, aku merasa nyaman mendengar suaranya. "Sejak itu saya nggak terlalu percaya sama perempuan," katanya lirih. Aku menatapnya. "Lalu kenapa cerita ke saya?" Ia diam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Karena Kak Rania beda." Kalimat itu membuatku menelan ludah. "Beda bagaimana?" tanyaku, mencoba terdengar santai. "Tenang, kuat, tapi kelihatan menyimpan banyak hal sendirian." Aku terpaku. Tak banyak orang yang benar-benar melihatku seperti itu. Kebanyakan hanya melihat statusku. Janda, ibu tunggal, wanita yang harus kuat. "Semua orang punya luka," jawabku pelan. "Iya, tapi nggak semua orang tetap bisa terlihat setenang itu." Suasana mendadak hening. Aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Tatapannya tidak lagi sekadar sopan. Ada kehangatan di sana. Ada keberanian yang mulai muncul. Petir menyambar keras. Refleks. Aku sedikit bergeser mendekat. Tangannya, entah sejak kapan, sudah berada di atas meja dekat tanganku. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. "Kalau boleh jujur," katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. "Sejak pertama pindah, saya sudah memperhatikan Kak Rania." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak menjawab. Takut jika suaraku bergetar. Saya tahu Kak Rania janda. Saya tahu punya anak. Tapi itu nggak mengurangi rasa hormat saya. Aku menunduk. Konflik itu kini nyata. Bukan lagi hanya perasaan sepihak yang kupendam. Ia mengatakannya langsung. "Arga," suaraku terdengar pelan. "Kita ini cuma tetangga." Ia tersenyum kecil. "Saya tahu. Dan saya nggak mau bikin Kak Rania nggak nyaman." Tapi cara ia menatapku justru membuatku semakin tidak nyaman. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai merasakan hal yang sama. Hujan belum juga reda. Lilin hampir habis. Cahaya semakin redup. Dan dalam redup itulah, batas-batas yang selama ini kujaga mulai terasa tipis. Ia menggeser tangannya sedikit. Ujung jarinya menyentuh jemariku. Aku bisa saja menarik tangan. Aku bisa saja berdiri dan menyuruhnya pulang. Tapi aku tidak melakukannya. Sentuhan itu ringan, namun terasa seperti aliran listrik yang berbeda. Bukan yang mematikan lampu, tapi yang justru menyalakan sesuatu di dalam dadaku. Aku menatapnya. Ia tidak terburu-buru. Tidak memaksa. Hanya menunggu reaksiku. Dan disitulah komplikasi sebenarnya terjadi. Bukan pada sentuhannya. Bukan pada hujan, tapi pada diriku sendiri. Aku sadar, jika aku membiarkan ini berlanjut, maka semuanya tak akan sama lagi. Statusku, reputasiku, hubunganku dengan anakku, dan mungkin juga hatiku. Namun di sisi lain, ada bagian dalam diriku yang sudah terlalu lama merasa kosong. Terlalu lama merasa tak diinginkan sebagai perempuan.
Dan malam itu, di bawah cahaya lilin yang hampir padam, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa dilihat, diinginkan, diperhatikan. Perasaan itu manis, terlalu manis, dan justru itulah yang membuatnya berbahaya. Aku menarik napas panjang. Konflik ini bukan lagi tentang benar atau salah. Ini tentang seberapa kuat aku menjaga batas, atau seberapa besar aku ingin melanggarnya. Dan ketika tangannya perlahan menggenggam jemariku lebih utuh, aku tahu, cerita ini sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa lagi kuanggap kebetulan. Genggaman tangannya hangat, tidak kasar, tidak tergesa, tapi cukup kuat untuk membuatku sadar bahwa ini bukan lagi sekadar kebetulan. Hujan di luar masih turun deras. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruangan dalam sepersekian detik sebelum kembali gelap oleh malam. Lilin di atas meja tinggal setengah. Cahayanya bergetar kecil tertiup angin dari celah jendela. Aku masih bisa menarik tanganku. Masih bisa menghentikan semuanya. Tapi aku tidak melakukannya. Justru jemariku membalas genggaman itu. Pelan, ragu, tapi nyata. Arga menatapku lebih dalam. Matanya tak lagi menyimpan keraguan, melainkan keberanian yang matang. Ia tidak tersenyum kali ini. Wajahnya serius, seolah memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil bukan karena dorongan sesaat. "Kak Rania," suaranya rendah, hampir seperti bisikan. "Kalau saya kelewatan, bilang ya." Kalimat itu membuat dadaku menghangat. Ia memberiku pilihan, bukan memaksaku. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak begitu keras hingga terasa di telinga. Dalam cahaya temaram, aku bisa melihat bayangan wajahku sendiri di matanya. Wanita yang selama ini kukira sudah kehilangan sisi perempuannya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Jawabku jujur. Itu bukan penolakan. Tapi juga bukan izin sepenuhnya. Namun dalam diam yang menggantung itu, jarak di antara kami perlahan menyempit. Petir menyambar lebih keras dari sebelumnya. Refleks, aku sedikit tersentak dan mendekat. Dadaku hampir menyentuh bahunya. Ia tak bergerak menjauh. Tangannya yang tadi menggenggam jemariku kini perlahan berpindah, menyentuh punggung tanganku dengan ibu jarinya. Sentuhan kecil itu membuat napasku tercekat. Sudah berapa lama aku tak merasakan sentuhan seperti ini? 3 tahun. 3 tahun tanpa pelukan lelaki. Tanpa suara napas yang beradu dekat di malam hari. Tanpa rasa diinginkan. "Kok enak?" bisikku tanpa sadar dalam hati. Bukan enak dalam arti yang kasar. Tapi enak karena terasa hangat. Karena terasa hidup. Karena ada getaran yang membuatku sadar bahwa aku masih seorang wanita. Bukan sekadar ibu. Bukan sekadar janda yang harus kuat. Arga perlahan mengangkat tangannya. Menyentuh pipiku dengan sangat hati-hati. Seolah takut aku akan menghilang jika ia terlalu cepat. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku meremang. "Sejak awal saya nggak pernah lihat Kak Rania cuma sebagai tetangga," katanya pelan. "Saya lihat perempuan yang kuat, dan saya kagum." Kata perempuan yang ia ucapkan terasa berbeda. Bukan iba, bukan kasihan, tapi pengakuan. Aku menatapnya. Wajahnya begitu dekat sekarang. Aku bisa merasakan hangat napasnya bercampur dengan aroma hujan yang terbawa angin. "Arga, ini salah," kataku lirih, meski tubuhku tak bergerak menjauh. "Salah karena apa?" tanyanya tenang. "Karena aku janda? Karena aku lebih tua? Karena tetangga bisa melihat? Atau karena aku takut pada perasaanku sendiri?" Aku tak bisa menjawab. Ia memberi ruang beberapa detik. Memberiku kesempatan terakhir untuk mundur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanganku terangkat perlahan, menyentuh dadanya. Jantungnya berdetak cepat, sama seperti milikku. Kupikir ini hanya mimpi. Kupikir perasaan seperti ini sudah mati bersama suamiku. Kupikir aku tak akan pernah lagi merasakan getaran yang membuat lututku sedikit lemas. Tapi ini nyata. Sangat nyata. Dan ketika ia perlahan merengkuh bahuku, menarikku ke dalam pelukannya, dunia seolah mengecil hanya menjadi kami berdua. Pelukan itu tidak liar,
Tidak tergesa, tapi penuh makna. Penuh kerinduan yang mungkin sama-sama kami pendam. Aku memejamkan mata. Hangatnya meresap sampai ke tulang. Air mataku tiba-tiba jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa tidak sendirian. Arga menyadari itu. Ia sedikit menjauh, menatap wajahku yang basah. Maaf, saya nggak mau bikin Kak Rania nangis. Aku menggeleng pelan. Bukan karena kamu. Lilin akhirnya padam. Ruangan kini hanya diterangi kilat sesekali dari luar jendela. Dalam gelap itulah, keputusan terpenting dalam hidupku setelah 3 tahun terakhir terjadi. Aku tidak lagi berpikir tentang tetangga. Tidak lagi memikirkan omongan orang. Yang ada hanya satu pertanyaan dalam hati. Apakah aku berhak bahagia lagi? Dan ketika ia mendekat, bukan dengan tergesa, bukan dengan paksaan, tapi dengan kepastian yang lembut. Aku tidak menjauh. Bibir kami tak langsung bertemu. Ia berhenti hanya beberapa sentimeter dariku, menunggu izin terakhir. Dan aku, yang selama ini selalu menahan diri, selalu menjaga jarak, selalu menjadi wanita yang kuat, akhirnya menutup jarak itu. Ingat, lembut, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Petir menyambar sekali lagi, seolah menjadi saksi bahwa malam itu adalah titik balik. Bukan hanya tentang sentuhan, bukan hanya tentang rasa, tapi tentang keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa aku masih hidup, masih bisa mencintai, masih bisa merasakan. Namun bersamaan dengan hangatnya momen itu, muncul pula ketegangan lain, kesadaran bahwa setelah ini, tak ada lagi jalan kembali ke hubungan tetangga biasa. Batas telah dilampaui. Dan apapun yang terjadi setelah malam ini, hidupku tak akan pernah sama lagi.